Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bawaslu dan Bapak Ibu guru yang berhalangan hadir hari ini dan teman-temanku. Terima kasih dan mohon maaf apabila mengganggu waktu mengerjakan kalian. Kalian hebat, saya senang. Baik, sebelumnya minta tolong dilanjutkan di pengalaman. Baik, terima kasih. Saya berpengalaman tergabung menjadi salah satu organisasi jurnalistik di sekolah saya. Walaupun bukan organisasi kesiswaan seperti OSIS maupun Majelis Permusyawaratan Kelas, saya berkomitmen penuh untuk menunjukkan hasil kinerja saya dan siap menerima kritik maupun saran untuk membangun pribadi saya lebih baik ke depannya. Baik. Untuk dasar kepemimpinan, walaupun tidak ada di PPT, saya pernah menjadi ketua kelas dari kelas 7, 8, 9, dan saat ini kelas 10 semester 1. Selanjutnya untuk track record terbaru, saya menjadi ketua anggota nomor 8 Kresna di Matsama 2024. Setelah itu, saya menjadi pimpinan sangga di grup Angel Preta di Meta Prasa ataupun Blood Hitam. Baik, bisa minta tolong dilanjutkan. Baik, untuk visi yang saya bawa maupun pandangan hidup yang akan saya teruskan yakni bisa mendengarkan seluruh aspirasi siswa maupun siswi dan merangkul organisasi lain seperti OSIS untuk terwujudnya lingkungan yang harmonis dan hubungan solidaritas antar siswa dan MPS maupun guru. Bisa dilanjutkan untuk visi misinya. Nah, untuk misi yang pertama yakni membuat penyampaian aspirasi asik dan tidak canggung. Maksudnya, yang seperti kita ketahui kan untuk penyampaian aspirasi, untuk selama ini kan diminta sebagai subjeknya yang menyampaikan aspirasinya. Nah, untuk kasus saya ini, maka saya akan secara langsung menanyakan aspirasi kepada teman-teman terdekat, maupun kakak kelas, atau anggota sivitas manis saja yang lain. Jadi, bahasanya seperti belusukan lah kalau kalian tahu. Baik. Selanjutnya untuk misi yang kedua yakni memberikan awarding pada aspirasi yang benar-benar bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Nah, untuk yang ketiga yakni membentuk karakter terbuka, terampil, bertanggung jawab, dan komunikatif. Namun secara garis besar yakni komunikatif, artinya terbuka untuk menyampaikan aspirasi kepada MPS. Nah, untuk yang keempat ini saya mohon maaf ada sedikit kesalahan karena saya belum pernah tergabung menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Kelas sebelumnya dan terima kasih untuk jawaban Mbak Ardia atas pengertian MPS secara keseluruhan yakni pengawasan, legislasi, dan kaderisasi. Maka untuk program kerja Infomangan, Infomangan bagi kalian yang belum tahu yakni suatu ajakan untuk mengajak makan kalian di dalam bahasa Jawa. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi akan saya jadikan program yang tidak resmi ataupun saran bagi OSIS untuk menjalankan program tersebut. Untuk penjelasannya yakni inisiasi formulir manusia pengandaian. Jadi kalau ada kalian yang mungkin mengandaikan, wah andai ada AC atau andai mungkin bisa lebih keren lagi untuk aspirasinya, bisa disampaikan sebagai syukur-syukur kalau diterima dan kalau misal tidak diterima maka menjadi sarana curhat untuk membangun keakraban di antara kita dan kalian semua. Baik, saya rasa sudah cukup untuk visi dan misi. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini saya membangun jargon baru nih. Jadi kalau saya bilang di sini nomor 7, kalian jawab kalau ada kesulitan kami siap membantu. Sudah siap semuanya? Siap. Kita coba ya. Di sini nomor 7, kami. Kalau ada kesulitan, kami pasti siap membantu. Oh, maaf, kurang kompak. Jadi bisa diulangi? Mohon maaf sebelumnya. Di sini nomor 7. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya sesi tanya jawab.
Bagi Baik, para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangannya. mungkin ada pertanyaan. Kami ulangi, kepada para hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan kepada calon nomor urut 7, dipersilakan mengangkat tangan. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi langsung ke pertanyaannya saja. Tadi itu kan Anda bilang kalau untuk yang pertama itu membuat aspirasi itu mereka agar tidak jenuh dan asik kan dengan cara menyanyi mereka satu-satu. Nah, gimana cara Anda agar mereka itu bisa gak malu dan kayak dengan bebas menyampaikan aspirasi mereka. Pastinya itu kan kalau ditanyain satu-satu, pastinya ada yang merasa risih ataupun atau gimana gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Anda. Baik, yang pertama yakni tentunya ada pepatah nih, kalau belum kenal maka tak sayang. Maka yang akan saya lakukan pertama kali yakni melakukan pendekatan secara personal. Jadi misal dari kelas mana, terus hobinya apa, ditanyain secara kehidupan personal dulu. Setelah itu baru saya sebagai anggota MPS Komisi maka akan menanyakan aspirasi atau keluhan apa yang ingin disampaikan. Baik, mungkin ada yang kurang. Nah, sudah sekian. Terima kasih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Adel dipersilakan maju. Bagaimana caramu untuk membangun karakter yang terbuka supaya mereka berani untuk menyampaikan aspirasi mereka? Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya. Bagaimana caramu untuk membangun karakter yang terbuka dan dapat dipercaya supaya mereka bisa berani buat menyampaikan aspirasi mereka ke kamu? Jadi, saudari menanyakan bagaimana mereka bisa benar-benar percaya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Baik, tentunya untuk membangun kepercayaan pasti diperlukan keakraban atau hubungan yang kuat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maka, balik lagi ke poin pertanyaan sebelumnya, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, secara personal, menanyakan hobi, kegiatan, studi klub apa, eskul apa, atau mungkin dari mana asalnya. Jadi secara personal, saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Mungkin ada yang kurang jelas, sehingga itu terbentuk kepercayaan. Boleh tanya lagi? Kenapa? Boleh tanya lagi nggak? Boleh, silakan. Untuk yang tadi sudah cukup belum? Ya, sudah cukup. Baik, silakan. Gimana kalau misal aspirasi mereka tuh kayak menyudutkan satu orang? Kayak aspirasinya tuh kayak mengkritik secara personal gitu. Mengkritik secara personal badan lembaga suatu organisasi gitu, atau guru, atau siswa. Ya, ya gitulah. Oh, jadi semacam keluhan. Baik, mungkin untuk aspirasi kritik kepada suatu lembaga, maka yang pertama akan disampaikan secara inti dulu di beberapa komisi B timnya. Jadi tidak akan langsung disampaikan untuk kritiknya, maka akan diolah terlebih dahulu. Dan jika tidak diterima, mungkin untuk aspirasinya akan saya dekati lagi ke siswa yang banyak kritik itu. Ada yang kurang? Ya. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Mungkin dari yang cowok ada yang bisa mengajukan pertanyaan. Melihat antusiasme, maka sesi tanya jawab kita berikan tambahan waktu 1 menit kepada
Assalamualaikum. Yes. Langsung ke pertanyaannya. Untuk misi Anda yang kedua ya ini memberikan awarding kepada siswa ya dengan aspirasi yang baik, aspirasi yang menurut Anda bagus. Pertanyaan saya, jikalau benar-benar terrealisasikan misi tersebut dengan memberikan awarding kepada siswa dengan eh, aspirasi yang bagus, dan jikalau ada orang lain atau siswa lain yang merasa bahwa aspirasinya kok nggak dianggap bagus, terus dia merasa minder, terus dia merasa iri, gimana cara Anda menanggapi hal tersebut? Sekian. Apa kurang jelas? Sebentar saya koreksi dulu, saya ulangi dulu pertanyaan Anda. Jadi Anda bertanya bahwa untuk awarding, bagaimana jika ada siswa yang tidak setuju ataupun malah iri dengan awarding yang telah diberikan kepada siswa yang menyampaikan aspirasi yang benar-benar bermanfaat? Ya, kalau lebih seperti itu. Jadi siswa tersebut merasa bahwa aspirasinya itu kurang baik, aspirasinya itu kurang didengar sama Anda, seperti itu. Kurang lebihnya lah. Bisa Anda pikir sendiri. Baik, untuk itu mungkin kita ke sistemnya dulu. Jadi untuk awardingnya mungkin bisa melakukan voting untuk seluruh siswa. Jadi tidak semerta untuk MPS saja yang melakukan penilaian. Jadi kita membangun suatu penilaian dari para siswa juga. Jadi mungkin itu akan meminimalisir ketidaksetujuan ataupun iri yang dalam menilai para siswa. Untuk tidak setuju pasti mungkin itu sudah pasti ada yang tidak setuju. Tapi untuk meminimalisir hal tersebut, maka hal ini akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada siswa. Tambahan, jadi kriteria awarding aspirasi terbaik itu apa? Untuk kriteria aspirasi yang ini awardingnya ya, itu benar-benar bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Jadi sudah ada hasil nyatanya untuk aspirasi atau kriteria awarding tersebut. Cukup, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sesi tanya jawab untuk calon nomor urut 7 telah usai. Dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum saya kembali, saya ingin mengajukan jargon yang sebelumnya. Masih ingat semua? Jadi, apabila saya bilang ini, Abi butuh aspirasi, kalian jawab, kami siap memberi. Sudah siap semua? Siap, saya Pak. Abi butuh aspirasi, kami. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.